والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jalan Taman Siswa nomor 56 Mardwati, Kota Banda Aceh. Inilah 96,1 FM Radio Syiar Tauhid Aceh. Sahabat belajar ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat Syiar Tauhid Aceh dimanapun antum berada, alhamdulillah senang sekali kita bisa kembali menyapa antum semua dalam program kajian interaktif untuk sore ini di awal pekan Zulhijjah, tentunya di lembaran 6 Zulhijjah tahun 1441 Hijriah, sekaligus bertepatan pada tanggal 27 Juli tahun 2020 Miladiah. Seperti biasa, setiap Senin dan Rabu sore kita akan hadir untuk membahas satu topik menarik di live podcast 96,1 FM. Dan kami ucapkan selamat sore dan selamat bergabung bagi sahabat pendengar kita yang ada di Takengon, di Radio As-Sunnah 91,4 FM, dan tentunya untuk sahabat yang ada di Kota Langsa yang tentunya juga sudah bergabung bersama kami di Radio Al-Kans lewat frekuensi di 106,1 FM. Seperti biasa sore ini Ana sudah ditemani bersama guru kita, ada Ustadz Haris Abu Naufal yang tentunya juga sudah hadir di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tampil makin ini aja Ustadz, muda terus ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus. Iya, amin. Dan hari ini tentunya kita akan mengangkat satu tema menarik ya, yaitu kemana engkau bawa masa mudamu. Nah, di sini kami mengajak partisipasi antum semua untuk sharing dan bisa bertanya langsung atau butuh motivasi selama ini bisa langsung menghubungi kita di via telepon di 0852 7732 3266 atau juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui Facebook dan juga Instagram. Boleh juga SMS atau juga WhatsApp di nomor kita di 085214142314. Hari ini Ustadz kita bahas tentang anak muda lagi nih. Kemarin kita udah bahas tentang masalah nikah, kemudian masalah proses awal hijrahnya anak muda. Mungkin hari ini kita melihat di kalangan kita, Masya Allah Ustadz ya, anak muda di Aceh terutama ini sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Salah satunya dengan hijrah, dan kita lihat bahwa hari ini banyak pemuda-pemuda Aceh tentunya ini sudah melebarkan sayapnya di bidang sesuai dengan kemampuannya. Ada mungkin berbisnis, kemudian macam hal yang bisa dilakukan di luar sana Ustadz. Yeah. Tapi hari ini kita juga melihat ada beberapa segelintir pemuda yang ini justru malah condong ke arah perilaku negatif Ustadz. Hari ini kita masih sering mendengar kasus-kasus yang dialami oleh para pemuda di luar sana tentang katakanlah geng motor, kemudian kita masih dengar kabar bulian, dan bahkan terakhir Anda dapat informasi juga nih Ustadz, info yang Anda dapatkan, ada kasus mahasiswi hamil kembar 7 bulan di perantauan, terus ditinggal pacar dan ditutupi kehamilannya Ustadz. Nah ini melihat fenomena di zaman sekarang nih Ustadz, bisa dibilang parah dong pasti ya Ustadz ya. Betul. Tapi apakah ini lebih parah dibandingkan dengan zaman Nabi kita terdahulu Ustadz? Apakah untuk kasus seperti ini kita boleh menyalahkan pemimpin kita, atau hukum yang berlaku di negeri ini terlalu goyah? Mungkin ini mohon petunjuk Ustadz untuk jawabannya Ustadz. Nah, ini masalah cukup menarik dan juga sebenarnya PR kita semua. Benar. Ya, bagi orang tua ya, dan juga bagi pemerintah dan juga
bagi para dai karena ini merupakan penyakit di masyarakat. Iya. Jadi sebelum kita berbicara tentang penyakit ini lebih jauh, ya mungkin kita perlu menyadari kalau kita melihat dari syariat Allah Subhanahu wa taala untuk persiapan menjadi seorang anak yang soleh itu sebenarnya bukan ketika anak itu berumur sudah mulai balik. Ya, karena ketika orang tua baru mulai sadar akan pentingnya pendidikan untuk anak-anaknya, ketika sudah mulai balik, ini ibaratnya seperti meluruskan ranting yang sudah kuat. Jadi kalau dia salah-salah dia meluruskan malah akan patah rantingnya. Iya. Jadi kalau kita melihat syariat Allah Subhanahu wa taala jauh hari sebelum anak itu balik sudah diatur agar bagaimana ya mendapatkan keturunan-keturunan dari anak-anak yang baik ya. Lihat pertama di dalam memilih pasangan hidup. Betul. Ya, di dalam memilih pasangan hidup sebenarnya bukan hanya manfaatnya kembali kepada si laki-laki atau kembali kepada si perempuan, tetapi juga ya itu akan kembali kepada keturunan yang akan dilahirkan. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau menyebutkan kriteria wanita-wanita yang dipilih untuk menjadi calon istri, yaitu dikarenakan hartanya, dikarenakan kecantikannya, dikarenakan nasabnya, maka kata Rasulullah, pilihlah yang paling kuat agamanya. Ya, kenapa di antara semua kriteria agamalah yang paling dikedepankan? Karena dengan sempurnanya agama seseorang yang cantiknya tadi pas-pasan, tapi dengan akhlak yang baik, dengan tutur kata yang sopan, jadi perempuan itu akan bertambah cantiknya. Masya Allah. Ya makanya ini kita keluar sedikit dari materi. Kadang anak muda ini sebelum dia menikah, pokoknya kalau cari istri itu yang nilainya 9. Pokoknya cantik segala-galanya. Tapi kalau orang yang sudah menikah, itu sudah tidak lagi berbicara harus segalanya cantik. Asal wajahnya alhamdulillah enak untuk dilihat dan sifatnya relatif. Ya, tetapi ketika kecantikan tersebut tidak dihiasi dengan agama, tidak dihiasi dengan akhlak yang baik, tidak dihiasi dengan adab dan semisalnya, maka justru kecantikan itu akan pudar. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu itu akan pudar. Dan itu memang tabiatnya manusia. Ya, sebelum kita memiliki mobil A misalnya, waduh kayaknya kalau punya mobil ini pasti seru lah. Itu paling 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu udah biasa. Yang tadi mobilnya kotor sedikit bersihin, kotor sedikit dibersihin. Kalau sudah 1 bulan, 2 bulan sudah mulai jenuh, sudah mulai bosan. Itulah sifat manusia. Nah, apalagi kecantikan yang tidak dihiasi dengan agama tadi itu akan membosankan, akan jenuh. Ya, dan tidak akan membuat kebahagiaan. Tapi ketika dia punya wajah ya yang bukan super cantik, tetapi ketika ia hiasi dirinya dengan agama, dengan akhlak yang baik, dengan adab, tidak suka melawan suami atau yang semisalnya, maka semakin hari dia akan semakin cantik. Walaupun terkadang berat badannya tuh sudah tambah sebelum menikah dengan setelah menikah. Mungkin karena bahagia Ustaz. Karena bahagia. Jadi apa sisi keterkaitan dengan anak-anak yang akan lahir dari rahimnya? Karena ketika seorang istri adalah istri yang salehah, yang dia merupakan madrasah pertama untuk anak-anak, di sekolah yang pertama untuk anak-anak. Ya, maka ketika si istrinya adalah istri yang salehah, ya yang semangat ibadah, menjaga batasan-batasan Allah, itu yang akan dia transfer ke anaknya. Dia akan mengajarkan anaknya baca Quran, dia akan mengajarkan anak-anaknya mempelajari doa-doa. Dia akan semangat anaknya untuk berbuat kebaikan dan semisalnya. Tapi kalau seandainya wanita-wanita yang hanya memikirkan hanya wajah, penampilan, tidak peduli dengan urusan agama dan yang semisalnya, ya itu kebanyakannya mereka pasti akan ya melakukan mentransfer apa yang ada di benaknya kepada anaknya. Ya, dia suka anaknya dipakai baju mini dan lain sebagainya, nggak suka kalau anaknya pakai jilbab. Dia otomatis dia juga nggak peduli dengan sholat anaknya dan lain sebagainya. Ya, sehingga ini sangat berpengaruh sekali akan keturunan yang akan didapatkan. Ya, jadi sebelum itu semuanya Islam sudah menjaga, cari pasangan hidup yang solehah.
pasangan hidup yang terutama dan kedepankan adalah agamanya, karena itu berpengaruh kepada anak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat dari perjalanan kisah para nabi dan kisah para rasul yang Allah Subhanahu wa taala ya ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, di antara doa-doa yang ternukilkan di dalam Al-Qur'an, tersebutkan dalam Al-Qur'an, dari kisah-kisah para nabi tersebut diselipkan doa untuk diberikan keturunan dari anak-anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin, seperti kisah Nabi Ibrahim. Ya Allah, berikanlah aku keturunan orang-orang anak yang soleh. Ya, begitu juga nabi-nabi yang lainnya. Ya, mereka selalu ya atau ternukilkan dari mereka, inilah yang mereka minta. Dan ini yang mungkin dilupakan oleh banyak pasangan suami istri hari ini. Ya, untuk dia ya menyandarkan dirinya kepada Allah. Terkadang dia hanya berpikir, ya dia diskusi sama istrinya atau sama suaminya, ya ini anak kita sekolahnya di mana, kira-kira pekerjaannya nanti mau apain ya. Anaknya masih umur belum sekolah, belum bisa bicara, ini jadi dokter atau mau jadi apa ini. Ya, jadi hanya sebatas itu yang menjadi kesemangatan orang tua. Itu nggak salah. Tapi yang paling terpenting bagaimana dia ada sisi keterkaitannya dengan Allah, karena Allah lah zat yang maha menjaga daripada hamba-hambanya. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi, ada 2 anak yatim, yang namanya anak yatim kan sudah ditinggal oleh orang tuanya. Dan orang tuanya punya harta yang ternyata harta itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam ayat, apa sebab Allah menjaga harta kedua anak yatim tadi? Karena kesolehan kedua orang tuanya. Ya, karena orang tua terkadang berpikir nih, kalau saya meninggal anak saya di mana sekolahnya, gimana tinggalnya, ya udah anaknya diasuransikan. Tawakalnya kepada asuransi itu luar biasa, kepercayaannya kepada asuransi luar biasa. Dan tapi subhanallah nampakkan ya belakangan ini bagaimana asuransi bangkrut, dibawa kabur uang nasabah. Ini nggak ada jaminan sama sekali. Anak Anda akan hidup tentram, anak Anda akan hidup sejahtera, ya dengan Anda menimpankan atau menabung uang sebagai asuransi kepada anak Anda. Al-Quran telah memberikan solusi. Solusinya kesolehan Anda, ketaatan suami dan istri, itu sebagai bentuk jaminan Allah akan menjaga keturunannya walaupun dia telah meninggal. Allah akan jaga harta yang dia wariskan kepada anak-anaknya. Allah akan jaga. Secara logika anaknya kecil, gimana mau dijaga? Ya kita nggak usah lari ke situ. Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran, asal ada keyakinan dalam hati kita, ya akan pentingnya ketaatan dari suami dan istri, karena itu pengaruh sekali. Kemudian selanjutnya, ketika sudah terjadi pernikahan suami dan istri, ketika melakukan hubungan badan, apa doa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma janibni syaitan wa janib syaitan ma razaqtana. Kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah apa yang kau berikan rezeki kepada kami dari syaitan itu, dari godaan syaitan. Nah, kira-kira ketika berhubungan badan rezekinya apa? Kan keturunan. Ini kan belum proses, belum jelas apakah bertemu antara sperma dengan sel telur. Tapi ini persiapan. Isyarat daripada syariat ini ada persiapan. Ya, bagaimana seorang ayah dan seorang ibu melakukan persiapan sebelum anak itu lahir, sebelum anak itu balik. Jadi ketika Anda sudah mulai berpikir, sudah mulai menata, ini anak kita sudah balik, ini harus kita arahkan dia, Anda sudah terlambat. Sementara syariat sudah berbicara jauh hari sebelum anak itu lahir. Bahkan sebelum suami istrinya hamil, sudah ada doa persiapan untuk apa? Untuk anak, kan begitu. Kemudian setelah anak meninggal, apa yang pertama kali diperdengarkan di telinganya? Ya, alal qaul yang mensahihkan hadis atau menghasankan hadis, dikumandangkan azan, ya, pertama kali suara yang terdengar di telinga si bayi yang sebenarnya dia nggak ngerti bahasa Arab, bahasa ibunya saja dia nggak mengerti, kan begitu. Ya, dia nggak bisa membalas, dia nggak bisa. Tetapi syariat memberikan perhatian agar telinga yang didengar oleh si bayi ini adalah suara keagungan Allah, kebesaran Allah. Jadi kalau dia belum memiliki akal, dia belum bisa berinteraksi, ya
suara azan diperdengarkan, keagungan Allah diperdengarkan. Nah, apalagi kalau ketika dia sudah mulai tumbuh, dia sudah mulai faham, dia sudah mulai mengerti, maka di sini ada isyarat pengetahuan agama itu harus lebih besar, lebih banyak. Kan begitu kan? Iya. Kan nggak mungkin dia belum mengerti apa-apa didengarin azan, ketika sudah ngerti disuruh nyanyi, didengarin nyanyi-nyanyian. Ini kan nggak logis ini namanya. Tetapi sesuatu yang logis yang dia masih kecil saja sudah keagungan Allah yang dinampakkan, diperdengarkan, maka begitu juga ketika dia sudah mulai faham, sudah mulai mengerti, maka semakin ekstra orang tua memberikan nutrisi kepada anaknya akan pentingnya agama dalam kesehariannya. Taib. Kemudian ketika umurnya 7 tahun, maka diperintahkan diajak untuk sholat. Ketika umur 10 tahun nggak sholat dipukul. Dipukul bukan pukul menyiksa, tapi dipukul yang itu memberikan pelajaran untuk dirinya, bukan menyiksa. Ya, dari hal-hal yang saya sebutkan ini semuanya, ya ketika orang tua lalai dan tidak ada perhatian dalam masalah ini akan keturunannya, maka ini akan menjadi malapetaka untuk dia sendiri. Malapetaka di dunia dan malapetaka di akhirat. Ya, karena Rasulullah telah mengatakan dalam hadisnya, kullu mauludin yulad alal fitrah. Setiap bayi yang lahir, ya, itu lahir dalam keadaan fitrah, tetapi ibu dan bapaknya yang meyahudikan dan menasronikan dan memajusikannya. Jadi si ibu dan si bapak itu punya andil, ya, akan baik dan jeleknya anaknya. Tapi ketika dia di masa-masa pertumbuhan ini nggak peduli sama anaknya, naudzubillah, kita khawatir anaknya itu akan memangsa dia ketika dia dalam keadaan lemah. Jadi kenakalan remaja hari ini, kenakalan remaja yang terjadi di Aceh, ya, atau di tempat-tempat yang lainnya, ya, itu tidak lain ada keandilan orang tua, ya, karena tidak peduli dengan anak-anaknya. Jadi udah deh, nggak usah ngurus, jangan nyalain fulan, jangan nyalain alan, salahin diri kita sendiri. Iya, benar. Ini yang paling terpenting, karena ketika si anak dilepas, ya, orang tua di daerah melepaskan anaknya ke Banda Aceh untuk kuliah, tinggal di kos-kosan. Ya, dulu kalau dia mau berkomunikasi dengan pasangannya, dia harus ke wartel. Dia nggak mungkin ke wartel itu malam-malam, jam 1 malam dia ke wartel, sesuatu yang nggak mungkin. Jadi jalan-jalan untuk berbuat dosa itu di zaman dahulu itu sulit. Ya, nah di zaman sekarang orang sudah tidur semuanya. Ya, HP tinggal di WhatsApp. Ya, kamu datang ke sini, nanti saya buka pintu kamarnya, lain sebagainya. Sehingga ya, ibu dan ayah jangan bangga ketika anak Anda, Masya Allah, anak saya sudah lulus S1, anak saya sudah jadi dokter, anak saya sudah begini dan begini. Ya, kalau seandainya dia tidak dibekali ilmu agama, hidupnya naudzubillah, ya, hidupnya sudah seperti seorang suami istri, tidak ada batasan apapun. Ya, kita nggak cerita di Medan, kita nggak cerita di Jakarta, kita cerita di Aceh. Ya, orang-orang masyarakat yang muslim, dia dari lahir memang sudah Islam. Ya, generasi ibu dan bapak yang sekarang jadi bapak, ini kan generasi tahun 90-an atau 80-an, yang mana anaknya sekarang sudah remaja, kan begitu. Ya, anaknya remaja. Nah, di generasi 80-an saja pacaran itu sudah biasa, anaknya dibawa laki-laki lain biasa. Nah, bagaimana lagi kalau seandainya anak generasi yang hidup bebas hari ini jadi orang tua, gimana kira-kira anaknya? Maka ini sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Ya, sesuatu yang sangat berbahaya. Ya, oleh karena itu kepedulian orang tua akan pendidikan anaknya itu sangat penting. Orang tua jangan berpikir saya sudah memberikan dia jajan, saya sudah memberikan dia sekolah, udah selesai urusan Anda di depan Allah. Nggak bisa. Ya, justru fasilitas yang Anda berikan kepada anak Anda, yang kemudian dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi bumerang buat Anda di akhirat kelak. Ya, biar mendingan anak Anda nggak ngerti, nggak kuliah dia, tapi terjaga. Buat apa dia kuliah? Buat apa dia lulus S1, S2 kalau kelakuannya naudzubillah? Ya, seperti yang disebutkan, ya, hamil di luar nikah. Hamil luar nikah bukan satu kasus di Aceh. Ini kita nggak usah cerita luar, kita cerita di negeri kita sendiri begitu banyak terjadian. Ya, perzinahan di mana-mana dan lain semisalnya. Makanya orang tua yang cerdas, yang tinggal di daerah, dia uangnya banyak.
Ya, dia jangankan ke Banda Aceh, mungkin ke Singapura pun dia punya uang kuliahkan anaknya. Tapi ada kecerdasan dalam dirinya karena agama yang dia miliki. Dia nggak mau anak perempuannya kuliah keluar kota. Dia pengen anak kuliah di daerah saja, biarin. Karena orang yang kuliah di daerah nggak ada jaminan dia hidupnya akan lebih melarat, lebih jelek dibandingkan orang yang kuliah di tempat yang lebih bagus, kan begitu. Ini orang tua yang cerdas. Ya, buat apa anak saya kuliah di tempat yang bagus kalau akhlaknya sudah rusak? Ya, kalau kejadiannya seperti yang dipertanyakan tadi. Ya, oleh karena itu cerdaslah berpikir. Ya, kecerdasan Anda, terkadang orang pasti akan berpikir, alah, hai orang kaya pekan ino kan dia kuliah, pekan di kampung nubu kuliahan. Kan mindset orang kan seperti itu. Ya, justru inilah orang yang cerdas sebenarnya. Dia tahu bagaimana rusaknya pergaulan. Tetapi ketika anaknya sudah dibimbing dari agama, ditinggalkan di komunitas-komunitas yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, ya insya Allah itu akan lebih menjaga dirinya. Tapi kalau dilepas begitu saja, naudzubillah. Ya, nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Dan kalau kita bahas lagi nih Ustadz, mungkin hari ini kita bisa melihat bahwasanya terkadang peran orang tua itu masih terlalu sedikit ya Ustadz ya. Terkadang walaupun yang kayak Ustadz bilang tadi, harusnya orang tua itu bisa jadi madrasah buat anaknya di saat sedari kecil. Nah, jadi ketika besar barulah terbentuk akhlak dan perilaku dan semacamnya. Tapi yang ingin Ana tanyakan lagi nih Ustadz, apa sih yang harus diubah dari seorang pemuda yang masih labil serta mudah terpengaruh dan terhasut oleh lingkungan dan pertemanan? Nah, kadang kan suka labil nih Ustadz. Kadang nanti satu sih, aduh hari ini udah deh, ampun deh, jerak deh. Besok gabung-gabung sama temen, udah balik lagi gitu. Jadi memang ini seperti yang saya sebutkan tadi, ya ini penyakit di masyarakat, penyakit sosial, dan ini merata kecuali siapa yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia terjaga dengan lingkungan-lingkungan yang saya sebutkan tadi. Tetapi justru kita melihat, saya sering menyampaikan di kajian, ya, anak-anak muda umur 20 tahun laki-laki, kalau dia tidak punya cewek, tidak punya pacar, itu pasti akan dicurigai. Ya, pasti dia akan dibully. Kamu normal nggak? Jangan-jangan nggak suka sama cewek. Jangan kamu gay. Dan semisalnya. Ini di Aceh ini loh. Kita nggak cerita di Amerika. Kita cerita di Aceh yang keluar, yang seorang Aceh itu Muslim. Iya. Iya. Tetapi pemahaman seperti ini itu sudah begitu melekat. Iya. Kamu nggak gaul, kamu nggak ini, kamu nggak itu. Nah, yang sudah pacaran juga, kalau seandainya nggak disentuh, nggak di ini, nggak di itu juga akan dibully sama teman-temannya. Ini loh lingkungan kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin mendengar dari Radio Kans, ikut bergabung teman-teman. Iya, Nah, dari Radio Kans 106,1 FM dan juga Radio As-Sunnah 191,6 FM di Takengon. Ya, ini loh penyakit masyarakat. Iya. Ini loh dunia anak muda hari ini. Ya, ketika mereka tidak dibarengi dengan ilmu agama, dia tinggal di komunitas-komunitas seperti yang saya sebutkan. Lagi-lagi kalau anak muda umur 20 tahun darah masih panas, ya ente gak suka sama cewek ya. Oh, ente gak normal ini misalnya. Iya kan? Nah, mau gak mau dia kan akan ya udah kalau begitu saya juga ikut berbuat. Sehingga lingkungan itu begitu kuat mendorong dia untuk terjatuh kepada hal-hal yang disebutkan tadi. Iya. Nah, orang tua ketika kasus ini terjadi, orang tua jangan kemudian dia stres. Ini kan Anda sendiri yang menanamnya, Anda sendiri yang menyemainya. Ada yang harus tanam. Anda kirim anak Anda keluar kota, nggak ada yang jaga, ngekos, sementara nggak ada basic agama, nggak ada dikuatkan agama dari semenjak dininya. Ya udah, itu adalah awal dari apa yang Allah nampakkan kepada Anda di dunia. Dan di akhirat akan lebih dahsyat lagi pertanggungjawaban Anda. Akan lebih dahsyat. Ya, ketika dia dapatkan anak yang sudah begini, anaknya sudah begini. Ya, anak yang disalahkan, betul, anak ikut salah, tapi Anda juga ikut terlibat dalam membuat anak-anak seperti ini. Jadi
Ya, apa solusinya? Memang ini perkara besar. Jadi kalau ada proyek 1 triliun ini lebih besar dari proyek 1 triliun ini. Ya, bagaimana menata masyarakat terkhusus remaja putra, remaja putri yang begitu jauh dari agama. Ya, tetapi terkadang hal yang lain lagi. Ya, sesuatu yang menyakitkan ketika si anak sudah mulai pakai jilbab besar misalnya, sudah mulai rajin ke masjid, orang tua juga curiga. Tipe lah. Serba salah Jadi serba salah. Jadi mau nggak mau ini kembali mengkerucut kepada satu permasalahan minimnya terhadap pemahaman agama. Dan minimnya merasakan pentingnya agama dalam kehidupan sehari-hari. Karena agama itu masih dalam batasan rumusan seremonial. Yang penting agama itu acara A, acara B, acara B, acara C. Ya hanya sebatas itu terkadang ya mau apa disebut sebagai agama, cuman sekedar simbol. Tapi agama itu bagaimana? Ada kehadiran dalam hadiri seseorang, agama itu sendiri. Ya, nah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita masih nunggu partisipasi sahabat pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di 0852 7732 3266 via telepon dan 0852 1414 2314 untuk via WhatsApp dan juga SMS. Yang hari ini sedang mendengarkan kita via YouTube boleh langsung berkomentar di kolom komentar yang telah tersedia ya. Kita akan coba masuk ke sesi tanya jawab yang sudah masuk di SMS dan juga WhatsApp dari 08126965 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ana bertanya tapi jauh dari tema hari ini. Yang jauh-jauh jatuh. Ana ingin bertanya tentang permasalahan kurban. Apakah benar apabila seseorang berkurban dalam hal pemotongan diwakilkan ke pihak lain, maka nama sohibul kurban diharuskan menggunakan nasab, misalnya Fulan bin Fulan, atau cukup dengan Fulan saja? Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Yang pertama, wallahu a'lam bishawab. Ya, datang hadis dari Nabi SAW ketika Nabi SAW berkurban, beliau menyebutkan Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad dan juga dari keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ini bukanlah sebuah syarat, karena syarat daripada berkurban itu hukumnya syarat daripada sahnya hewan kurban yang disembelih ketika dia menyebut Bismillah. Itu sudah mencukupi. Tapi ketika dia menyebut Bismillah, Allahu Akbar, dan juga dia sebutkan diterimalah ini dari Fulan, maka itu sudah mencukupi. Ya. Tapi kalau seandainya misalnya di masyarakat mereka mensyaratkan, ya sudah pakai binnya, ya sudah sebutkan saja binnya, nggak ada masalah. Allahumma taqabbal bin Fulan, Allahumma taqabbal Fulan bin Fulan, nggak ada masalah. Bin Fulan bin Fulan, nggak ada masalah. Ya, tetapi kembali seperti apa yang saya ketahui, tidak mesti harus disebutkan bin Fulan, karena Rasulullah hanya menyebutkan Allahumma taqabbal min Muhammad, nggak disebut Allahumma taqabbal min Muhammad bin Abdillah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketika itu berlaku bagi orang yang menyembelih, juga berlaku bagi orang yang diwakilkan. Wallahu alam bishawab. Namun kalau disyaratkan, ya di tempat-tempat tertentu ada masalah untuk dia menyebutkan nama lengkap, nama orang tuanya. Wallahu alam. Jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya. Nah, kita balik lagi nih ke topik pembicaraan kita hari ini Ustaz, tentang akan dibawa kemana masa mudamu hari ini. Nah, kadang ada ocehan dari orang-orang di sekitar kita. Apa benar Ustaz perilaku kita di masa muda hari ini terkadang terlalu menyulitkan orang lain, sehingga ada orang bilang itu kan muda aja udah gini, konon lagi tua gitu kan. Nah, itu emang gimana nih Ustaz? Fenomena ini apa memang benar di saat tua nanti kita juga akan terbawa dengan perilaku kita di masa muda yang mungkin suka menyulitkan orang atau apa sebagainya gitu? Gimana Ustaz? Jadi di pemikiran sebagian orang, ya ini kan saya masih muda, ya muda, ya anak muda biasa lah begini kondisinya, keadaannya dan lain semisalnya. Nantilah kalau seandainya saya sudah berumur 40 tahun atau sudah ya katoto kubu lah, KBB kubu umur 50 60 ya nanti
insya Allah saya akan berubah dengan sendirinya. Ini adalah sebuah hal yang sangat keliru sekali. Ya, karena apa yang dia ucapkan itu sebenarnya adalah sambungan daripada ucapannya syaitan. Saya bukan mengatakan dia syaitan, tetapi saya ingin mengatakan di antara senjatanya syaitan dia mentanfis. Apa itu? Menanti-nantikan amalan, menanti-nantikan untuk bertaubat dan semisalnya. Ya. Nah, Rasulullah SAW beliau menyebutkan dalam sebuah hadisnya akan fitnah menimpa dalam hati seseorang. Ketika dia membuat satu dosa akan dititik satu noda hitam. Ketika dia berbuat dosa yang kedua bertambahlah titiknya. Ketika dia berbuat dosa, maka menjadi gelaplah hatinya tersebut. Ketika hatinya bergelap, dia tidak tahu yang mana yang ma'ruf dan tidak tahu mana perkara yang mungkar. Iya. Nah, ketika hatinya semakin gelap, ya kegelapan dosanya semakin tebal. Sementara fisiknya itu semakin lemah. Bertambah umur kan bertambah lemah fisik kita. Benar. Nah, dalam keadaan dosanya itu sudah nggak bisa lagi disembuhkan dengan rinso misalnya, tapi sudah dibutuhkan alat-alat khusus, membutuhkan energi yang lebih besar. Sementara fisik yang dia punya sudah apa? Sudah semakin melemah. Nah, kita khawatirkan disitulah akan ada keputusasaannya dia. Dan tidak sedikit orang-orang sudah berumur di atas 40 tahun, hidupnya bahkan lebih parah dibandingkan anak muda. Ya, sering kita dengar berita kakek-kakek memperkosa anak kecil. Kakek-kakek loh, umurnya sudah 70 tahun. Iya, jadi apa yang Anda pikirkan hari ini di masa muda Anda? Ya, saya di masa muda ini udah saya sebebas-bebasnya. Ya, nanti di masa tua saya akan bertobat. Itu kalau seandainya masih Anda akan lewati masa tua. Tapi masalahnya Anda terkadang belum tentu akan lewat masa muda, masa tua Anda. Ya, dan juga ketika sudah Anda tua belum ada jaminan juga Anda akan bisa bertaubat. Iya. Tetapi ketika Anda di masa muda Anda berkarya. Iya, justru dunia Anda akan berkembang, akhirat kalian juga akan berkembang. Kita punya teman-teman, para syabab, para pemuda-pemuda di Banda Aceh, yang Masya Allah mereka dari sisi agamanya, ya jaga sholat 5 waktu, menjaga apa yang diharamkan oleh Allah, ada kajian, ikut kajian, dan lain sebagainya. Dari sisi ekonomi kita lihat mereka masih muda, sudah bisa beli rumah sendiri, beli mobil sendiri, ya punya toko sendiri. Ya, banyak anak muda yang kita lihat semangat ikut kajian, justru dunianya juga berkembang. Iya. Ya, boleh tanding lah mungkin ya. Kita bukan ingin sok-sokan atau adu-aduan, tetapi saya ingin mengatakan orang yang ketika dia fokus dengan agama, ya dia menjalankan ketaatan kepada Allah, toh justru kita lihat dia hidupnya dari sisi dunia happy. Dia bisa pergi umroh pakai uang sendiri. Dia bisa bawa bapaknya pergi umroh, bawa keluarganya pergi umroh, bisa jalan-jalan ke luar negeri misalnya. Jadi nggak ada yang apa yang kalian harapkan di masa muda justru didapatkan. Traveling ke tempat-tempat yang tentunya halal ya. Ya beli baju, beli sepatu yang memang dunianya anak muda. Benar. Beli baju yang model begini, beli sepatu yang model begini supaya lebih fashionable, itu juga nggak menghalangi ternyata. Ya, jadi jalan mana yang mau Anda pilih? Ketika Anda milih, udah saya mau bebas-bebasan di dunia. Dunia pun ente nggak dapat terkadang, apalagi di akhirat. Apa yang dipunya hancur. Iya, ngisap lem, hilang otaknya, gila. Nggak punya uang beli narkoba, lem yang diisap. Iya, habis bisnisnya, habis hartanya. Mungkin dia punya mobil, jual mobil karena sudah kecanduan narkoba. Rusak dunianya. Apalagi akhirat. Nah, ketika dia fokus dengan agama, dia tinggal di lingkungan-lingkungan yang baik, di komunitas-komunitas, orang-orang yang menurut saya orang maju. Ya, agamanya jalan, ibadahnya jalan, ketaatannya jalan, bisnisnya juga jalan. Pandangan saya ini orang maju ini. Bukan orang kolot, bukan orang kampungan, ini orang maju. Dia berpikir. Sehingga dengan dia bisa membuka usaha, dia buka bisnis, dia bisa mempekerjakan banyak orang di tempat dia bekerja. Benar. Ya,
Orang yang dia bekerja, nah mungkin dia nggak bisa menikah, dia bisa menafkahi orang tuanya, ini kan ini sebuah kemajuan menurut saya. Adapun orang-orang yang habis waktu di warung kopi main game, wala adzan maghrib lewat, adzan isya lewat, adzan subuh lewat, main game. Iya, minum kopi setengah aja kadang-kadang nggak punya duit untuk dunia apa yang ente cari? Dunia apa yang sedang ente banggakan sekarang ini? Wah, saya mau bebas-bebasan. Apa yang mau bebas-bebasan? Ya, sementara nggak bergerak dari warung kopi ke warung kopi. Ya, nggak bergerak dari warung kopi ke warung kopi. Maksudnya, apalagi mau pergi umroh, apalagi mau ke sana, apalagi mau kemari. Jadi ingin saya tegaskan kembali, fokusnya Anda dengan agama, fokusnya Anda dengan melakukan ketaatan kepada Allah tidak menghalangi Anda untuk berkarya dalam dunia Anda dan membuat sesuatu yang masa anak muda. Masa anak muda kan traveling. Iya. Beli pakaian, beli sepatu. Itu kan masa anak muda. Nah, ketika dia istiqomah, dia belajar agama, nggak mesti dia nggak harus pakai sendal jepit. Kan seperti itu, dia punya HP yang bagus, nggak ada masalah. Ya, sekali-sekali ayo kita ke Jakarta, ayo kita ke sini ikut kajian sambil apalah seperti itu. Jadi bukan hal yang menurut saya nggak menghalangi sama sekali seperti itu. Nah, dan ini juga masa muda yang kayaknya diharapkan sama Rasulullah dan para sahabat, Ustadz, kayak dia bilang sama Ustadz tadi ya. Tapi boleh nggak sih Ustadz kita misalnya gini, kita mengejar impian kita untuk bisa membahagiakan orang tua, kemudian kita bisa menafkahi keluarga. Boleh nggak sih Ustadz masa muda seperti itu kita jalankan, dan masa muda seperti apa yang diharapkan oleh Rasulullah dan para sahabat? Apakah kita boleh mengejar yang demikian tadi? Maksudnya kayak dia mau S2 katakanlah. Ya. Nah, itu gimana nih Ustaz? Pertama perlu kita ketahui khulafa ar-rasyidinnya Rasulullah SAW yang khulafa ar-rasyidin dan mubasyirin bil jannah, 10 orang yang dikhabarkan masuk surga. 60 orang itu adalah pedagang sukses. Pedagang sukses. Ya, bahkan sampai mereka meninggal, ya sebagian mereka meninggalkan harta yang sangat banyak untuk ahli warisnya. Taib. Dan dari sini menunjukkan kepada kita, saya mencontohkan manusia yang paling terbaik ya setelah para nabi dan rasul. Ini menunjukkan kepada kita keistiqomahannya seseorang, fokusnya seseorang dengan akhirat, fokusnya seseorang dengan agama. Bukanlah kemudian dia harus jadi kere, jadi miskin, jadi kolot, jadi compang-camping, jadi apa istilahnya, jadi nggak beraturan, enggak ya, tapi ya seperti yang saya sebutkan tadi, itu tidak menghalangi sama sekali. Nah, ketika Anda ingin belajar agama, belajar dunia Anda, silakan. Saya ingin menjadi dokter spesialis penyakit jantung, silakan. Saya ingin menjadi dokter spesialis penyakit tulang, spesialis tulang, silakan. Ya silakan Anda sekolah setinggi-tingginya, tetapi ya sekolah yang Anda lakukan ini adalah niatkan untuk kebaikan dunia dan akhirat Anda. Dalam arti kata, saya ingin mengobati saudara-saudara muslimin penyakit jantung, untuk mengobati manusia. Bukankah Rasulullah mengatakan membuang duri di jalanan adalah sedekah? Bagaimana kita membuang lagi penyakit yang ada di badan seseorang? Maka tentunya ini ibadah. Ya, tetapi ya dengan kemudahan teknologi hari ini dan juga begitu banyak tersebar kajian-kajian, apalagi di Jakarta, ya di kota-kota besar, ya pengajian itu di mana-mana bisa kita dapatkan, di semua masjid. Ya, itu mungkin dalam satu waktu ada puluhan kajian. Ya, masa nggak ada waktu untuk kajian? Pasti ada. Nah, dia manage waktunya. Saya kuliah, saya ngambil S1, saya ngambil S2, saya ngambil spesialis. Ya, pasti ada waktu, di senggang-senggang waktu tersebut dia belajar. Ya, kalau memang seandainya dengan waktu yang terbatas dia tidak bisa langsung hadir di kajian, alhamdulillah dia bisa mendengar YouTube. Bisa mendengar live melalui Instagram ataukah melalui media-media yang lainnya. Jadi sebenarnya banyak jalan-jalan. Intinya silahkan Anda berkarya, silahkan Anda membuat apa yang baik untuk dunia Anda, tetapi jangan sampai dunia itu masuk dalam hati Anda. Dalam arti kata, ketika kita diperhadapkan memilih antara maslahat dunia dengan maslahat akhirat, maka tentunya kita akan lebih memilih untuk maslahat akhirat kita.
Ya, tetapi kalau seandainya bisa dunia itu kita jadikan sebagai kendaraan untuk kebahagiaan akhirat kita, apa salahnya? Benar. Taib. Apalagi ada maslahat untuk muslimin yang saya sebutkan tadi. Tamam. Kita masih menunggu sembari mendengarkan jawaban dari Ustadz ya. Sepertinya juga di YouTube udah banyak pertanyaan ini. Boleh Ustadz. Kebetulan di YouTube untuk akses saya agak terlalu jauh. Saya sana. Kita coba bacain yang ada di Instagram aja dulu Ustadz ya. Sudah dikirim lewat WhatsApp. Oke, ini dari YouTube juga ada masuk nih Ustadz. Dari Nada Sarah Syahputri. Bismillah, afwan Ustadz. Bagaimana kalau melihat teman dekat kita sendiri yang pacaran atau dekat dengan ikhwan, tapi kita sebagai teman no comment karena khawatir dia menjauh. Taib. Pertama, kita ketahui Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Mara'a minkum munkara fayughayyiru biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman." Apabila seseorang melihat sebuah kemungkaran, cegahlah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, dia cegah dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dia cegah dengan hatinya. Dan itu merupakan selama-lamanya iman. Ya, dan Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau menerangkan dan menyebutkan di dalam kita mencegah kemungkaran, maka melihat dari sisi maslahat dan melihat mafsadahnya. Ya. Dan tentunya kita punya taktik. Ya, jangan misalnya kita tahu dia pacaran. Ya, kita juga jangan menampakkan, Masya Allah kapan datang? Gimana antum, baik, sehat ya, gini lain sebagainya. Oh iya saya tinggal dulu ya. Ya, kita juga nggak menampakkan dukungan kita di situ. Ada rasa benci dalam hati kita. Seperti itu. Nah, kemudian ketika kita mungkin butuh nasihat dia, kita cari momen-momen yang tepat. Ya, cari waktu-waktu yang tepat. Ya. Nah, ketika kita sudah maksimal untuk menasihatinya, kita sudah maksimal untuk mengingatkannya akan bahaya perbuatan-perbuatan tersebut, ya, kita serahkan semuanya sama Allah. Allah sebagai pemberi hidayah. Di tangannya lah segala kebaikan. Kan seperti itu. Kita cuma sekedar berusaha. Ya, kalau dia memang tidak terima, ya sudah. Dengan kita dekat dengannya atau kita akan berselalu bersamanya akan bisa merusak agama kita. Misalkan lagi kelari kepada kaidah yang saya sebutkan tadi. Ketika ada masalah dunia, ini kan masalah dunia, kita berteman dengan dia, dia asik orangnya dan sebagainya. Tapi ketika ini akan menggiring kita untuk mengecilkan dari perbuatan yang lakukan, menyepelekan yang lakukan bukan sesuatu yang besar, bukan dosa dan lain sebagainya, ini kan bisa merusak agama kita. Maka dalam kondisi seperti ini, agama itu lebih harus dijaga. Yang lainnya harus kita korbankan untuk agama kita. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan jawaban tadi bisa mewakili ya, ada yang sudah bertanya di YouTube tadi. Mudah-mudahan jawaban yang diberikan sama Ustadz tadi juga sudah menjadi jawaban yang tepat. Ini juga ada komentar Ustadz di YouTube dari akhwat kita juga, apakah saya boleh membakar sepatu koleksi saya yang dulu Ustadz, karena sudah tidak dipakai lagi. Apakah ini salah satu perbuatan mubazir Ustadz? Jazakallahu khairan Ustadz. Sepatu. Kenapa dibakar sepatunya? Mungkin nggak mau pakai lagi Ustadz, atau mungkin udah. Tapi kalau seandainya memang sepatu tersebut adalah sepatu yang memang mubah untuk dipakai, boleh untuk dipakai. Ya, dan dia misalnya sudah memang tidak memakai lagi sepatu tersebut, ya sudah dia berikan kepada saudaranya atau dia sedekahkan kepada siapa yang membutuhkan. Ya. Tapi kalau seandainya misalnya sepatunya adalah sepatu yang menyelisih dari syariat Islam, ya misalnya istilahnya terlalu tinggi, apa namanya nih? High heels. Iya. Kalau kita Aceh H aja tidak panjang, H panjang. Ya, ini kan sendal yang nggak boleh dipakai karena tasyabuh bima lam yu'ta. Ya, karena dia menghiasi sesuatu yang dia nggak punya. Tinggi badannya 150, karena semenjak pakai sepatu itu jadi 155. Saya kira 170 Ustaz. 70 seperti 20 cm. Jadi ini kan nggak boleh dalam aturan agama kita memakai hak yang tinggi seperti itu. Nah, kalau memang seandainya bisa dipotong dan sepatunya bisa dipakai, ya alhamdulillah. Ya, dimanfaatkan. Tapi kalau seandainya memang nggak bisa dipotong dan dikhawatirkan nanti akan dipakai dan lain sebagainya, ya mungkin dia cabut saja apa istilahnya haknya itu, ya mungkin talinya bisa dipakai atau lain sebagainya, mungkin bisa diolah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam.
Ya, mungkin itu bisa diakali ya sebenarnya Ustaz dari haknya. Nah, kita balik lagi nih Ustaz, terakhir dengan pertanyaan bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat itu mengajak para pemuda dalam hal memperbanyak bekal akhirat Ustaz. Baik, Masya Allah saya sedang membaca di kajian Zoom min wasai salaf lisyabab, nasihat para salaf kepada para pemuda. Dan di situ disebutkan bagaimana perhatian para ulama salaf terdahulu kepada para pemuda. Jadi ketika datang para pemuda disambut mereka, ya karena umur muda ini adalah umur-umur yang dimana seseorang akan berkarya. Ya. Kalau dia menghafal dia akan lebih cepat, kalau dia belajar dia akan lebih nambah tangkap, dan dia lebih energik, lebih bisa mudah bersosialisasi, lebih mudah untuk dia berinteraksi dengan teman-temannya. Tapi kalau seandainya misalnya ada seorang nenek-nenek atau kakek-kakek mengenal sudah mulai taat, sudah mulai hijrah misalnya, ini sebuah kemuliaan, ini sebuah luar biasa, sebuah kenikmatan yang sangat besar. Tetapi nenek-nenek kan apa istilahnya, komunikasi dia, sosialisasi dia ke yang lain kan terbatas. Dia cuma di rumah. Tapi ketika anak-anak muda yang istilahnya mulai istiqomah, mulai taat sama Allah, mulai membenah diri untuk kepentingan akhirat, dia banyak bergaul. Di kuliahnya dia bergaul, di sekolahnya dia bergaul, dia lebih energik. Dan juga ada ide-ide yang luar biasa. Makanya alhamdulillah ya, media-media atau akun-akun di Instagram ya yang memotong video pendek 1 menit, ada kajian di YouTube mungkin 1 jam dipotong 1 menit, dipotong 2 menit, di-share sehingga orang mudah untuk mendengar. Kan nenek-nenek nggak mungkin dia potong-potong video ya. Jadi masa muda ini mereka adalah modal besar sebenarnya untuk kebaikan segala hal. Makanya para imatus salaf terdahulu mereka sangat bahagia, mereka sangat senang menyambut anak-anak muda. Ya, dan perhatian mereka kepada anak muda itu luar biasa. Ya, sehingga inilah hal yang perlu juga kita fokus. Ya, memberikan pencerahan yang baik kepada anak muda agar ya mereka bisa mengetahui bagaimana indahnya sebenarnya Islam itu. Bagaimana asiknya ketika seseorang itu berhijrah, bagaimana tenangnya seseorang ketika dekat sama Allah, tidak menghalangi apa yang misalnya hobinya. Ya, nah kalau seandainya memang ada hobinya yang halal diharamkan oleh Allah, ya mungkin ada cara taktik suatu saat ketika dia sudah cinta dengan Allah, cinta dengan Rasul, dia sendiri akan meninggalkannya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terlebih lagi di masa muda Ustadz ya. Nah ini kita juga masih terus mengajak partisipasi sahabat pendengar dimanapun antum berada untuk bisa bertanya dengan Ustadz di 0852 77323266. Dan juga kita tunggu pertanyaannya di 0852 1414 2314 untuk lewat WhatsApp dan juga SMS. Ustadz, ini ada pertanyaan dari seorang ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang ibu mempunyai 3 orang anak laki-laki. Dalam mendidik ilmu agama, saya sering bertentangan dengan suami saya. Jika saya agak keras menyuruh anak sholat, suami saya marah. Dia nggak serius dalam hal mendidik anak untuk anak-anaknya. Yang ingin ditanyakan, apa yang harus saya lakukan dengan hal demikian? Saya juga tidak ingin anak saya tumbuh menjadi anak yang tidak baik, jauh dari agama. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Masya Allah, pertama kepedulian atau keprihatinan. Iya. Si ibu kepada anaknya ini mudah-mudahan adalah awal dari kebaikan daripada anak itu sendiri. Cuman dari permasalahan dengan si suami, ya mungkin kita menyelesaikan inti permasalahannya dulu. Iya. Ya, inti permasalahannya bagaimana si istri membangun komunikasi dengan si suaminya, akan pentingnya agama, akan pentingnya dekat dia dengan Allah. Karena dengan dekat dia dengan Allah, maka semuanya akan baik. Tapi ketika seorang anak jauh dari Allah, gak dekat sama Allah, maka kita khawatirkan semua perkaranya akan jelek pada dirinya. Ya, jadi ada komunikasi dulu, akan ada keseragaman antara si ibu dengan si ayah dalam mendidik anak-anak. Ya, dan begitu juga
Ya si ibu mungkin mohon maaf, saya nggak tahu bagaimana bentuk beliau. Yang jelas ini hal modal yang luar biasa ya. Ada kepedulian kepada anak dan lain sebagainya. Tapi mungkin anak muda itu dia punya cara, punya taktik-taktik tertentu agar bagaimana dia bisa menarik. Ini kita cerita kalau seandainya ya misalnya ya namanya hidayah kadang datang bukan pada waktu yang misalnya ketika kita sudah masih muda, enggak kan. Kadang-kadang kita dapat hidayah anak kita sudah besar-besar. Ya sementara kita dulunya nggak peduli dengan agama. Ini kan kita ibaratnya mengulangi dari nol. Benar. Si anak kaget nih, ibu saya kok kayak gini. Ibu saya nggak pernah dulunya nyuruh sholat, sekarang kok nyuruh sholat. Dulunya nggak suruh pakai jilbab, saya disuruh pakai jilbab. Dulunya nggak boleh pacaran, dia pakai pacaran. Ini kan nggak boleh pacaran. Ini kan hal yang baru ini buat anak-anak. Nah bagaimana si ibu pertama dia matangkan dirinya dengan ilmu. Karena dengan kematangan ilmu lah insya Allah dia akan lebih bisa berinteraksi bagaimana cara memasukkan ilmu tersebut kepada anak-anaknya. Ya sembari dia berdoa kepada Allah, tapi jangan berputus asa, tetap dinasihati, tetap diingatkan. Tidak ada masalah misalnya anak diberikan hadiah, jadi semangatin ini, kamu harus gini ya, nanti ibu kasih hadiah dan lain sebagainya. Ya, tidak ada masalah, ya tetap walaupun diingatkan tentang keikhlasan dan lain sebagainya. Jadi mungkin butuh waktu khusus. Ya butuh penanganan khusus ketika kasusnya apa istilahnya si ibu sudah mulai berhijrah dalam keadaan anak sudah besar ya. Jadi mungkin ya bapaknya juga diajak untuk bersama-sama untuk mengenal agama, ikut kajian dan lain sebagainya. Maka insya Allah kekuatan si ibu akan lebih besar. Seperti itu. Nah, amin. Dan kita masih tampung untuk satu pertanyaan lagi Ustadz yang juga sudah masuk di komentar YouTube dari Iman Shikamaru. Wah, ini kayaknya campuran orang Jepang nih Ustadz ya. Apakah perilaku zaman sekarang yang melampaui batas syariat Islam itu berdampak dari orang tua yang belum siap dalam pengetahuan berumah tangga sesuai Islam? Jazakallah Ustaz. Sepertinya pembahasannya sudah kita singgung tadi. Benar. Mungkin saudara kami ya akhi Imam mungkin tidak mendengar kajian dari awal, tidak ada masalah untuk kita ulangi kembali. 6. Orang tua punya keterlibatan yang sangat jelas bagi dampak baik dan jeleknya bagi anak-anaknya. Ya, di mana Rasulullah mengatakan dalam hadisnya kullu mauludin yulad alal fitrah. Semua anak itu lahir dalam keadaan fitrah, tetapi bapak dan ibunya yang menyahudikannya dan menasranikan dan memajusikannya. Ya, ketika si ibu dan ayah tidak punya kepedulian akan pendidikan anaknya, terkhusus pendidikan agama, tidak dikenalkan dia dengan Allah, ini merupakan dampak yang paling terbesar. Karena rumah itu, ibu itu merupakan madrasah yang pertama, sekolah yang pertama bagi anak-anaknya. Dan tidak sedikit bagi anak yang dia dididik oleh orang tuanya di atas ketaatan kepada Allah, walaupun dia sudah jauh dari orang tuanya. Dia sudah merantau, sudah kuliah keluar kota, sudah kemana dia kuliah, dia akan ingat ibu saya, ayah saya selalu bangunkan saya sholat subuh. Walaupun segaul apapun anaknya, ya kadang kita lihat di kota-kota besar penampilannya gaul habis pas adzan ke masjid. Tapi dia bukan orang ikut kajian. Ini kemungkinan besar orang tuanya mendidik dia dari kecil untuk menjaga sholat, untuk taat dan semisalnya, sehingga kemanapun dia pergi dia akan terbawa. Dia menjadi benteng untuk dirinya. Dan kita juga sendiri masa-masa kita sudah berumur 35 tahun ke atas, apalagi sudah 40 tahun ke atas, banyak hal-hal yang kita lewati itu mudah kita lupa. Kan begitu. Tapi sesuatu kejadian kita masih kecil, ketika ibu kita menyuruh kita, ketika ayah kita memarahi kita, ketika ayah kita mengingatkan kita, ini itu terukir di benak kita. Ayah saya nggak suka saya kayak gini, ibu saya nggak suka saya kayak gini. Ya, maka kita akan melihat ketika seorang ayah suka mukul anaknya, suka mukul istrinya di depan anak-anaknya, itu anaknya juga begitu, akan labil. Tapi ketika si ayah, si ibu tenang, itu insya Allah anaknya juga tenang. Karena dampak ibu dan ayah itu sangat luar biasa bagi kehidupan seorang anak. Seperti itu. Baik, Ustaz. Sebelum kita akhiri kajian kita sore ini, Ustaz, mungkin ada nasihat dari Ustaz sebagai motivasi untuk kami para pemuda yang sedang mendengarkan kita di 96,1 FM, Ustaz. Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Terkhusus kepada para pemuda, saya
di sini menasihati ya sebuah nasihat yang sangat mulia, sebuah nasihat yang sangat agung yang disampaikan oleh Aun bin Abdillah rahimahullahu ta'ala. Aun bin Abdillah berkata, Ma'syar syabab, qad ra'ayna syababa yamutun. Ya, wahai para pemuda, kami telah melihat banyak dari anak-anak muda yang mereka meninggal di masa mudanya. Ya, ibarat seseorang yang berkebun, ya, dia bercocok tanam, lelah bercocok tanam, menanam pohon, menyiraminya. Kemudian dia lihat seminggu lagi buah di pohon ini akan segera kita panen. Saya akan beli ini. Saya akan ganti mobil baru. Saya akan pergi ke sana. Saya akan pergi ke sini. Beraneka ragam perencanaan yang sudah ada di benaknya karena dia lihat ini apa yang telah saya tanam ini bisa ratusan juta miliaran rupiah keuntungan yang saya dapatkan. Ya, 1 minggu lagi. Ini hari-hari yang dia nantikan. Ya, ketika hari dia mau panen, dia sudah siapkan segala sesuatunya. Ya, di tengah perjalanan ternyata dia kecelakaan. Ya, dan ternyata malaikatul maut lebih dahulu menjemputnya dibandingkan untuk melihat hasil panen yang telah dia garap. Beginilah ibarat yang digambarkan oleh Aun ibnu Abdillah. Masa muda adalah masa yang seorang berkarya luar biasa. Saya sudah lelah untuk sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, jadi dokter spesialis. Kadang ngopi pun saya nggak sempat. Ya, lelah, capek, PR luar biasa, kesibukan luar biasa. Tetapi hasilnya saya mendapatkan nilai yang luar biasa. Ya, dan tentunya seminggu lagi saya akan diambil oleh rumah sakit terelit di kota saya untuk bekerja di sana dengan gaji yang fantastis. Ya, dengan gaji yang saya punya ini, saya akan bisa menikah dengan wanita yang tercantik di kota ini. Ya, saya akan menikah di hotel bintang 5. Beraneka ragam angan-angan yang sudah ada di kepalanya. Ya, hari di mana dia mulai masuk bekerja, disitulah Allah mencabut nyawanya. Itu bisa terjadi dan itu sudah banyak kita lihat. Ya, oleh karena itu ketika masa muda hanya ini saja angan-angan di kepala kita. Ya, dunia. Ya, nantilah kalau saya sudah umur 40 tahun saya fokus dengan agama. Ingat, banyak anak muda yang kami lihat, ya justru di tengah-tengah matangnya dia menunggu angan-angannya, di situ Allah mencabut nyawanya. Tapi kalau seandainya bekal yang dia persiapkan untuk akhirat, ya dia mempersiapkan apa yang baik untuk dunianya, dia berkarya dengan dunianya, tapi dari sisi lain dia juga akan apa? Dia juga mempersiapkan untuk akhiratnya. Ketika dunianya bisa dia nikmati, walhamdulillah. Tapi ketika dunianya ternyata ajal kematiannya lebih mendahuluinya, bekal akhiratnya itu sudah ada. Dan insya Allah hartanya juga nanti kan apa? Akan dijaga oleh Allah. Ya, hartanya juga mungkin akan diarahkan kepada tempat-tempat yang baik. Apa yang telah dia panen tadi, apa yang telah dia tinggalkan, insya Allah akan mengalir ke dalam kuburnya. Allahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz. Kami ucapkan kepada Ustadz atas penyampaian materinya. Semoga para pemuda kita hari ini bisa memperbaiki diri menuju ke arah yang lebih baik. Dan semoga apa yang telah disampaikan Ustadz Haris tadi juga bisa menjadi faedah ilmu serta mendapat keberkahan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga Ustadz semuanya. Amin. Barakallahu fiik. Sudah 60 menit kita menemani antum semua dalam program kajian interaktif untuk sore ini, edisi 6 Zulhijjah tahun 1441 Hijriah, bertepatan pada tanggal 27 Juli 2020 Miladiah. Jazakumullahu khairan bagi yang sudah ikut berpartisipasi bersama kami di 96,1 FM, di 91,4 FM Radio As-Sunnah Kota Takengon, dan 106,1 FM Radio Al-Kans Kota Langsa. Semoga Allah memudahkan kita dalam hal menuntut ilmu agama, dan mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan.
Kami akhiri kajian sore hari ini dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.